Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam sepanjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini, Pak. Ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan. Supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Jadi itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekong saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang hitung Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenak. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin arabiyyin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 apa? Meter. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhuhu. Itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak ada fawal liwajhaka nahwal Ka'bah, tapi fawal liwajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang sebenarnya. Kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji. Jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar. Akan keras, kritik saya akan keras karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pedes. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustadz. Sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qawlan layyinan. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, yes pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang sekali. Saya berkali-kali cerita. Yang kitab saya baca di rektorat namanya Syajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bikullil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang lain.
jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah di Jogja seperti Pak Ono orang Jember, saya orang Rembang, hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea manfaat, di sana bikin masjid, bikin apa. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja. Gampang sekali memahami. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu nggak kehilangan air atau nggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu sampai nggak ketemu. Setelah nggak ketemu air, baru kamu boleh tayamum. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau nggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan di mana-mana, tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu ulama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyim. Ketika Futuhat Syam, Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya membaca ayat Innallaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmatan. Maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud. Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan. Makan karena 3 hari gak makan, cara di Indonesia gak makan nasi, gak makan daging, sudah lama sekali. 3 hari Nabi hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi gak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin gak makan nasi. Di hari ketiga, ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring, Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat. Untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Nabi menjawab, walatus alunna yawma idin anin naim. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya tidak ingin banyak. Wah itu kalau diterapkan di sini nggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu nggak siap dengan konsep-konsep Quran ini.